Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan terkait coordination by time grading yang beranggotakan Dian, Viola, Bramantio, Jakub, dan Umam Aziz. Yang pertama-tama akan dipaparkan oleh Viola. Baik, untuk 10.1 parameter desain proteksi pada jaringan tegangan menengah. Jaringan tegangan menengah sendiri sama dengan jaringan tegangan tinggi memerlukan alat proteksi sendiri, di mana pada jaringan tegangan menengah sendiri relay yang digunakan yaitu IDMT OCF. Namun tetapi relay pada sistem tegangan menengah ini sering tidak dipentingkan. Padahal sama segi seperti tegangan tinggi. Next. Next. Untuk 10.11 pendahuluan, insinyur pada zaman dahulu sering menganggap jaringan tegangan menengah dan rendah kurang penting dalam perlindungan. Oleh sebab itu mereka hanya memasang relay dasar yang koordinasinya kurang baik. Akibatnya banyak sekali terjadinya gangguan dan kerusakan pada peralatan yang menyebabkan gangguan sendiri pada sistem itu. Oleh karena itu diperlukan pemahaman lebih dalam untuk merancang sistem proteksi proteksi yang efektif. Next. eh, 10.12 mengapa IDMT mengatur relay berdasarkan arus gangguan sehingga tidak efektif. Sehingga diperlukan time grading antar relay. Ada dua metode utama, yaitu yang pertama definite time lag atau sering disebut DTL, dan inverse definite minimum time atau IDMT. DTL sendiri memiliki kelemahan karena semakin dekat gangguan ke sumber, maka semakin lama waktu untuk pemutusannya. Sedangkan untuk IDMT itu bekerja lebih cepat saat arus gangguan lebih tinggi, sehingga lebih efektif untuk menjadi standar global dalam sistem proteksi listrik. Next. Dapat dilihat pada gambar di atas, menunjukkan prinsip DTL sendiri di mana setiap relay R1, R2, dan R3 diatur dengan waktu operasi yang tetap dan bertingkat. Relay yang paling jauh dari sumber yaitu R3 bekerja paling cepat, sedangkan relay hulu atau relay paling jauh itu memiliki waktu pemutusan lebih lama. Namun metode ini memiliki kelemahan karena semakin besar arus gangguan justru semakin lama waktu pemutusannya. Yang bertentangan dengan prinsip proteksi yang efektif di mana pada saat terjadi gangguan sistem proteksi itu harus cepat memutus arus gangguan. Lalu ada gambar fault current. Gambar di atas menunjukkan prinsip inverse definite minimum time IDMT di mana waktu operasi relay berkurang saat arus gangguan meningkat. Di mana relay R3, R2, dan R1 memiliki kurva operasi yang memungkinkan pemutusannya lebih cepat untuk gangguan besar, sehingga lebih efektif dalam melindungi sistem dan mengurangi resiko kerusakan. Oleh karena itu, IDMT lebih disukai karena memberikan respon lebih optimal dibandingkan DTL. Jadi dari kedua sistem proteksi ini lebih lebih baik yang IDMT karena IDMT ini sendiri memiliki respon yang lebih cepat. Next. Untuk 10.13 ada jenis relay. Pada tahun 1980-an, relay cakram elektromekanis seperti CDG, GEC, dan TJM Railroad banyak digunakan sebagai standar. Relay ini bekerja berdasarkan prinsip cakram untuk bergerak mengikuti spesifikasi BS142 untuk kurva tripping dengan karakteristik terbalik normal. Dapat kita lihat pada gambar 10.3 yaitu menunjukkan kurva karakteristik tripping dari relay cakram elektromekanis. Berdasarkan spesifikasi BS142, kurva ini menggambarkan hubungan antara waktu operasi relay dan arus gangguan. Salah satu kelemahan relay ini adalah kecenderungan cakram untuk melampaui batas sebelum kembali ke posisi awal setelah gangguan dihilangkan. Next. Untuk 10.14 ada aplikasi jaringan. Delay DMT harus diatur dengan selaras dengan delay hulu dan hilir dalam sistem. Penggunaannya sendiri harus disertai dengan pengaturan dan kurva koordinasi yang tepat. Setelah ditetapkan, pengaturan ini tidak boleh diubah agar sistem tetap bekerja dengan baik. Untuk gambar 10.4 dan 10.5 itu mengilustrasikan bagaimana interval pemeringkatan waktu optimum 0,4 detik ditentukannya. Dengan mempertimbangkan toleransi karakteristik tripping serta waktu pembersihan pemutusan arus setelah arus gangguan hilang. Baik, setelah itu akan dilanjutkan oleh Dian. Yang selanjutnya adalah tipe dari mikroprosesor relay, di mana pada gambar di samping menunjukkan bahwa relay digital lebih akurat dengan toleransi kurang dari 5% dan tidak butuh pemeringkatan waktu, sehingga interval bisa dipersingkat menjadi 0,3 detik. Selain itu, relay digital menjaga beban tetap stabil dan rendah, tidak seperti relay lama yang bebannya berubah-ubah tergantung pengaturan. Next.
Kemudian selanjutnya adalah penilaian arus lebih, di mana pada gambar 10.7 menunjukkan bahwa tanpa perencanaan yang tepat, relay arus lebih di sisi hilir bisa kehabisan waktu, sehingga membuat pengaturan relay ujung hilir sulit dilakukan. Untuk relay elektronik modern dengan interval 0,3 detik dapat menambah langkah pemeringkatan, sehingga dapat menjadi solusi. Next. Kemudian yang selanjutnya adalah dua pendekatan desain jaringan tegangan menengah, di mana yang pertama ada bentuk jaringan yang pendek dan gemuk, di mana jaringan ini lebih disarankan karena memudahkan koordinasi proteksi. Kemudian yang kedua adalah yang bentuknya panjang dan tipis. Pada model yang ini, itu dapat menyebabkan kesulitan dalam pemeringkatan relay. Next. Pada gambar di samping menunjukkan bahwa tanpa desain yang baik, jaringan mungkin dijalankan secara radial dengan membuka cincin pada titik tertentu untuk mendapatkan pemeringkatan yang dapat diterima. Namun, pada metode ini membatasi fleksibilitas operasional dan dapat mengganggu pasokan ketika terjadi gangguan. Next. Kemudian adalah pemeringkatan gangguan tanah, di mana pada gambar di atas, pada gambar 10.10 menunjukkan bahwa arus gangguan bumi di sisi HV lebih kecil, sehingga waktu pembersihannya dapat lebih lama, yaitu sekitar 3 sampai 3,6 detik, di mana ini membantu dalam pengaturan proteksi yang lebih bertingkat. Namun karena impedansi NEC-nya mendominasi, maka arus gangguan bumi hampir tidak berubah di seluruh jaringan. Akibatnya relay IDM TEF bekerja seperti relay waktu tetap, yaitu semakin dekat gangguan ke sumber, maka semakin lama waktu tripnya. Next. Kemudian yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Jakub. Baik, terima kasih. Kemudian dari alih perlindungan transformator. Nah, di gambar pertama ini, di gambar 10.11a ini, di situ dari grafik tersebut menunjukkan dari skenario gangguan pembumian pada sisi LV transformator. Dalam kondisi ini, arus gangguan yang terlihat di sisi HV sangat kecil dan mungkin tidak cukup untuk membuat relay IDMT heavy bekerja. Nah, jika sisi netral LV dibumikan melalui resistor, maka arus gangguan yang mengalir akan terbatas hingga 57% dari arus beban penuh. Hal ini juga menyebabkan gangguan tidak terdeteksi oleh proteksi standar di sisi HV. Kemudian di gambar sebelah, 10.11b, menunjukkan solusi untuk mengatasi keterbatasan relay IDMT HV dalam mendeteksi gangguan pembumian pada LV proteksi. Yang dimana LV tadi itu proteksi tambahan seperti REF mendeteksi ketidakseimbangan arus. Nah, sementara Glucose Relay mendeteksi gas akibat gangguan internal. Dan keduanya lebih sensitif dibandingkan hanya mengandalkan relay IDMT heavy. Next. Kemudian di saat selanjutnya, dari pelindungan transformator di gambar 10.12 menunjukkan bahwa saat terjadi gangguan, CB heavy dan LV harus diputus bersamaan. Untuk apa? Untuk mencegah arus gangguan tetap mengalir dari sisi LV. Sistem tertib digunakan agar CBLV otomatis terbuka saat CBHV terbuka, terutama pada jaringan dengan lebih dari satu sumber supply. Lalu di gambar 10.13, di situ menunjukkan bahwa relay IDMT tidak efektif untuk proteksi kelebihan beban karena bisa trip terlalu cepat atau terlalu lambat. Sebagai solusinya, lebih baik menggunakan relay thermal atau memutus beban lewat pemutus LV tanpa memutus transformator. Next. Nah, di saat selanjutnya, dari gambar 10.14 itu menunjukkan bahwa pentingnya kinerja transformator arus CT dalam sistem proteksi listrik. Ini masih memiliki tegangan 11 kV dan daya 150 MVA. Dengan CT berkapasitas 100/5 dan kelas akurasi 10P10, beban penuh arus EFL adalah 42 ampere. Sementara arus gangguan mencapai 8.000 ampere. CT mengubah arus primer menjadi arus sekunder sebesar 5 ampere melalui 20 lilitan. Hambatan total dalam rangkaian sekunder terdiri dari resistansi beban ya sekitar 0,01 ohm dan resistansi CT sekitar 0,01 ohm juga. Relay IMDT digunakan dengan tap 50% dan 200% untuk mendeteksi gangguan dan mengaktifkan pemutusan jika diperlukan. Lalu di diagram selanjutnya ini, di diagram 1015, itu menunjukkan bahwa sistem proteksi jaringan listrik menggunakan transformator arus CT dan relay DMT. CT dengan rasio 25/5 mengukur arus gangguan dan mengirimkan sinyal ke relay CDG.
yang disetel pada 50% untuk mendeteksi arus lebih jika terjadi gangguan. Nah, relay akan memutus aliran ke mini sub atau gardu distribusi kecil, gunanya untuk melindungi peralatan dari kerusakan. Lanjut, di gambar 1016 ini, tabel tersebut itu menunjukkan tabel pemilihan transformator arus CT dalam jaringan listrik besar. Data mencakup substation, sirkuit, arus gangguan, hasil CT, arus relay, pengaturan relay, beban CT, resistance internal, total beban, tegangan yang dibutuhkan, serta faktor keamanan CT. Yang dimana tabel ini membantu dalam menentukan CT yang sesuai berdasarkan karakteristik beban dan arus gangguan untuk memastikan perlindungan sistem tenaga listrik yang optimal. Next. Kemudian dari transformator arus, nah, di diagram tersebut itu menunjukkan bahwa pentingnya tegangan sekunder CT dalam memastikan kinerja proteksi yang efektif. Yang di mana CT harus memaksimalkan tegangan yang cukup untuk mengatasi impedansi internal dan beban relay. Di mana perhitungan impedansi memastikan arus proteksi yang memadai agar apa? Agar relay DMT dapat bekerja dengan baik saat terjadi gangguan. Next. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Bro Tio.